Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Santi, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsah, Prodi PGMI semester 6 Unit 2. Mata kuliah pembelajaran SKI MI atau SD. Dosen pengampu Pak Yustijar MPDI. Judul makalahnya ialah Pola Dakwah Nabi di Madinah. Cara dakwah pada periode Madinah itu ada 3. Yang pertama itu metode dakwah bil qalam. Metode dakwah bil qalam itu dikenal juga dengan metode melalui tulisan. Metode dakwah melalui tulisan ini bukanlah cara baru dalam tradisi dakwah Islam. Justru menjadi gen of challenge pada masa Nabi Muhammad yang dengan mengenalkan metode dakwah melalui tulisan yang ditunjukkan kepada para penguasa non-muslim. Nah, yang kedua itu metode dakwah bil hal. Metode dakwah bil hal ialah dakwah yang mengedepankan perbuatan nyata. Dakwah ini mengikuti jejak dai. Dalam jenis dakwah ini mempunyai pengaruh yang besar pada diri seseorang penerima dakwah. Nah, dalam contoh metode dakwah ini ialah membangun masjid. Yang ketiga itu dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan adalah sebagai penyampaian pesan dakwah yang melalui lisan, berupa ceramah atau komunikasi antar dai dan ma'un yang menjelaskan pokok-pokok dari ajaran Islam. Nah, selanjutnya itu strategi dakwah Nabi Muhammad pada masyarakat Madinah. Nah, strategi dakwah pada masa Nabi Muhammad itu yang pertama itu membangun masjid sebagai media dan pusat dakwah. Nah, fungsi masjid itu tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga digunakan sebagai kegiatan pendidikan, pengajaran keagamaan, menggali berbagai perkaraan yang muncul di masyarakat, bermusyawarah, dan sebagai tempat pertemuan-pertemuan. Nah, yang kedua itu al-muqad, yaitu menciptakan hubungan persaudaraan baru. Di sini menciptakan hubungan antara kaum Madinah dengan kaum masyarakat non-muslim agar terciptanya suasana aman dan damai, dan juga menciptakan persaudaraan baru antara kaum muslimin yang berasal dari Mekah dengan umat Islam Madinah. Nah, yang ketiga itu perjanjian dengan Yahudi Madinah, yaitu membangun kesepakatan kerjasama dan perdamaian, bermusyawarah dengan para sahabat baik muhajirin maupun ashab untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan sebagai undang-undangan. Nah, yang keempat itu pembentukan piagam Madinah sebagai resolusi komplit. Nah, selanjutnya itu ada juga hambatan-hambatan yang ditemui Rasulullah ketika mensiarkan Islam di Madinah. Yang pertama itu upaya kaum Yahudi untuk memecah belahkan from internal dengan memecahkan barisan kaum muslimin yang menghancurkan dari dalam. Salah satu pemuka mereka yang sudah tua melakukan tipu muslihat yang bertujuan untuk memecahkan kaum ashab dengan cara menyebar fanatisme golongan di antara mereka agar mereka kembali kepada kejahiliahan mereka. Nah, yang kedua itu kaum Yahudi menyerang zat Allah, dan di hal ini kaum Yahudi menghina zat Allah. Yang ketiga itu intimidasi kaum Yahudi.
Yang keempat itu menyebarkan berita dusta mengenai Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Pada awal Hijriyah, mereka menyebarkan isu bahwa mereka telah disihir kaum muslimin supaya mereka tidak dapat memiliki keturunan melahirkan. Nah, yang kelima itu dukungan golongan munafik dan propaganda mereka. Nah, kesimpulan dari pemaparan makalah saya ialah pola dakwah pada masa Nabi itu sangatlah membantu dalam menyebarkan ajaran agama Islam, baik itu secara tulisan, perbuatan, maupun secara lisan. Dan supaya kita tahu bagaimana Rasulullah susahnya dalam menyebarkan agama Islam pada masa saat itu. Dan semoga kita dapat menerapkan pola itu di kehidupan nyata agar agama Islam itu lebih dikenal di masyarakat luas. Nah, sekian dari pemaparan makalah saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.